Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jamaah subuh dan seluruh anak-anak saya, para santri, ukhuwatul muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita mendapatkan sebuah kemuliaan di mana Allah berikan hidayah, Allah gerakkan hati kita untuk hadir melaksanakan yaitu salat subuh di masjid. Salawat serta salam mari kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi panutan kita, contoh teladan bagi kita semua dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupan kita. Baik, sebelum kita melanjutkan, saya mengajak kembali kepada seluruh jamaah dan kepada anak-anak saya untuk membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah dengan memperhatikan bacaan Al-Fatihah sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, perbaiki makhrajnya, panjang pendeknya, dan kita akan baca secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan sesi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim tentang orang-orang yang mendapatkan perlindungan Allah di yaumil mahsyar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ja'atis sakhah," maka apabila datang tiupan yang kedua, yaitu pada saat hari kiamat ada tiupan pertama di mana pada saat itu hancur seluruh sisi kehidupan manusia. Ya. Kemudian diiringi dengan tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua itu manusia dibangkitkan dari kuburnya dan akan diseret semua ke yaumil mahsyar. Ya. Semua manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar. Dan perhatikan pada waktu itu anak-anakku sekalian serta seluruh jamaah, yauma yafirrul mar'u min akhi, pada waktu itu manusia lari dari saudaranya. Jadi tidak ada lagi yang saling memperhatikan. Manusia pada lari dari saudaranya sendiri, tidak ada saudara menolong antara satu dengan yang lain. Kemudian perhatikan lagi, wa ummihi wa abih, mereka lari dari ayah dan ibunya, dari ibu dan ayahnya.
Jadi kalau sekarang anak-anakku sekalian masih punya ayah, masih kedua orang tua, masih bisa membantu manakala ada kesulitan, tapi ketika di yaumil mahsyar tidak ada lagi saling membantu. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Jadi tidak ada lagi saling membantu pada waktu itu. Jadi begitu dahsyatnya. Kita semua masing-masing membawa amalannya. Anak-anakku sekalian membawa amalan-amalan Qur'annya, membawa amalan-amalan salatnya, membawa amalan-amalan kebaikan-kebaikan yang dikerjakan. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yugni. Pada waktu itu manusia mereka datang dengan urusannya masing-masing. Kita semua dengan urusan kita masing-masing. Tidak ada saling membantu. Teman tidak bisa membantu, seorang ayah tidak bisa membantu anaknya, anak tidak bisa membantu ayahnya. Jadi waktu itu sendiri-sendiri. Tapi perhatikan, pada waktu itu ada manusia, pada waktu itu yauma idzim musfirah. Jadi pada waktu itu ada manusia yang bergembira. Inilah yang kita bahas pada kesempatan dari sini, ya. Dhahikatun mustabsyirah, mereka tersenyum. Dhahikah itu tertawa, ya, tertawa, tersenyum. Mustabsyirah, bergembira ria. Siapa yang bergembira ria? Nah, inilah yang kita bahas. Kenapa mereka bergembira ria? Memang mereka tidak dibantu lagi oleh ayahnya, tidak dibantu lagi oleh anaknya, tidak dibantu lagi oleh saudaranya. Tapi siapa yang membantu pada waktu itu? Allah. Makanya dalam hadis ini dikatakan bahwa yang mendapatkan perlindungan dari Allah, di mana pada waktu itu tidak ada perlindungan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa membantu kecuali datangnya dari Allah. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Kalau pemimpin yang zalim tidak mungkin akan dilindungi pada waktu itu. Yang kedua, wasyabbun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, pemuda yang tumbuh menjadi remaja yang senantiasa ibadah kepada Allah. Seperti anak-anakku sekalian ini, kalau istiqamah dari kecil menghafal Al-Quran, dari kecil mempelajari Al-Quran, dari kecil beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tumbuh menjadi remaja, tumbuh menjadi dewasa. Wasyab nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, terus istiqamah dalam ibadah kepada Allah, maka nanti kalian akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari itu ayah kalian tidak akan mampu memberikan perlindungan, ibu-ibu kalian tidak akan mampu memberikan perlindungan, saudara-saudara kalian tidak ada yang mampu memberikan perlindungan. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, seorang laki-laki mu'allakun fil masajid, senantiasa tergantung hatinya dengan masjid. Itu Masya Allah. Itu kemuliaan orang-orang yang datang berjamaah. Kemuliaan orang-orang yang senantiasa berjamaah di masjid, dia akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali dari Allah. Makanya anak-anakku sekalian, ya Masya Allah, selalu harus menubuhkan dalam hati kita sebuah kerinduan kepada masjid. Ini berjamaah luar biasa pahalanya. Ini salat subuh itu, kalau berbicara masalah salat subuh berjamaah di masjid, itu sama nilainya dengan salat sunnah sepanjang malam. Dengan berjamaah di masjid sama nilainya dengan salat sunnah sepanjang malam. Itu kalau berjamaah di masjid. Sebelum salat sunnah, sebelum salat subuh, ada namanya salat sunnat fajar atau qabliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Lebih baik daripada dunia dan apa isinya dunia?
Apa isinya dunia yang kalian tahu? Coba sebutkan. Langit, bumi, sekitar sini apa isinya? Banyak padi yang berhamparan, masya Allah. Ya, banyak mobil, banyak apa? Itu yang ada di sekitar kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melaksanakan salat sunnah fajar, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, masih lebih baik daripada apa yang kalian lihat ini. Anak-anak tahu mobil mewah apa mobil mewah? Merek-merek mobil mewah? Lamborghini. Kalau di Indonesia Alphard. Terus apa lagi? Masya Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada apa-apanya. Khairum minad dunya wa ma fiha. Guru kita kemarin telah menerangkan itu lebih baik daripada orang kaya di sekarang ini adalah yang menguasai teknologi namanya Bill Gates. Tapi masih lebih baik daripada 2 rakaat itu, jauh lebih baik daripada semua itu pahalanya. Cuma saya tanya, semua yang hadir anak-anakku pernah lihat pahala tidak? Tidak pernah ya? Nah, disinilah letak keimanan kita kepada Allah. Disinilah letak keimanan kita kepada Allah. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menampakkan pahala? Karena Allah ingin menguji siapa yang yakin dengan janjinya Allah. Sebab seandainya Allah nampakkan ini pahala, tidak muat ini dunia. Tapi itu kan tidak kelihatan jamaah. Pahala Allah tidak nampakkan supaya kita yakin betul-betul dengan janjinya Allah. Sebab kalau kita nampakkan, untuk apa lagi? Contoh sederhana, kira-kira jamaah dan anak-anakku sekalian, kalau di Masjid Al-Hikmah ini dibuat sebuah pengumuman, kira-kira pengumumannya begini: saudara-saudara sekalian, siapapun yang datang melaksanakan salat subuh di Masjid Al-Hikmah, maka masing-masing akan diberikan uang 500.000. Kira-kira datang tidak? Kalau perlu bermalam di masjid. Kalau perlu bermalam. Dari luar sana semua pada datang ke sini. Makanya itu tergeser keimanan kita. Kita nanti yakin dan percaya ketika ada yang nampak di depan kita. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janji dan berupa pahala, itu tidak kelihatan. Makanya anak-anakku sekalian, ketika anak-anakku sekalian menghafal Al-Quran, anak-anakku sekalian membaca Al-Quran, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi berupa janji, siapa yang membaca Al-Quran mendapatkan 10 kebaikan. 1 huruf. Saya tanya anak-anakku sekalian, berapa huruf dibaca dalam 1 hari? Banyak tidak? Apalagi menghafal, diulang terus. Tapi pahalanya kan tidak kelihatan. Makanya kalau anak-anakku yakin, masya Allah. Jadi jamaah sekalian dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berjamaah ini besar sekali pahalanya. Allah tinggikan 27 derajat bagi orang-orang yang datang berjamaah. Itu masya Allah. Makanya tidak heran kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan orang yang mendapatkan kemuliaan untuk mendapatkan perlindungan Allah adalah wa rajulun qalbuhu ma'allakum fil masajid. Saya ingin menceritakan sebuah kisah. Ya, cuma kisah ini saya juga belum tahu sumbernya ya, tapi paling tidak ini menjadi sebuah motivasi buat kita. Ada seorang sahabat namanya Sya'ban, bukan Ustaz Sya'ban ya. Kebiasaannya itu adalah senantiasa datang ke masjid berjamaah. Dan ketika dia datang ke masjid berjamaah, dia selalu duduk di pojok bagian depan, di sudut bagian depan. Kenapa dia duduk di pojok, tidak di belakangnya Nabi? Dia tahu diri, saya bukan sahabat yang utama. Masih ada Abu Bakar, masih ada Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Ini menjadi sebuah adab bahwasanya
aturannya sebenarnya, maaf ya, orang yang di belakang imam tidak boleh sembarangan. Makanya anak-anakku sekalian, maaf buat anak-anakku yang masih kecil-kecil ya, jangan dulu di belakang imam ya, mungkin di pinggir-pinggir. Kenapa? Karena yang di belakang imam itu menjadi wakil daripada imam. Manakala imam batal sholatnya, maka yang di belakang imam itu menggantikan dia untuk melanjutkan sholat. Tidak boleh dibubarkan itu sholat gara-gara batal imamnya. Paham sampai sini? Halo? Paham ya? Ya. Jadi orang yang di belakang imam itu adalah wakil imam. Ya. Jadi duduk di pojok. Kenapa di bagian depan? Karena shaf yang paling mulia bagi seorang laki-laki ketika dia di masjid adalah shaf yang paling depan. Shaf yang paling depan. Bahkan dalam riwayat dikatakan seandainya mereka diundi, ketika dia untuk mendapatkan kemuliaan shaf paling depan itu, kalau dia lihat pahalanya mereka mau diundi, yang penting mendapatkan shaf paling depan. Tapi lagi-lagi ini kan pahalanya tidak kelihatan, makanya tidak banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan itu. Coba perhatikan kalau hari Jumat, kita perhatikan kalau hari Jumat tempat yang paling dicari itu ada dua biasanya. Kalau bukan tiangnya masjid, pasti temboknya masjid. Kalau hari Jumat tempat yang paling dicari kalau bukan tiangnya masjid, temboknya masjid. Untuk apa? Ya, sambil dengar khutbah sandar-sandar, kemudian manggut-manggut, dikira orang mengerti, ternyata orang tidur. Padahal mereka, seandainya mereka memahami kemuliaan, mereka akan berlomba di depan, shaf paling depan. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi dia selalu duduk di pojok bagian depan. Suatu hari dia tidak datang melaksanakan salat subuh. Dicari oleh Nabi, di mana ini? Kenapa tidak datang salat subuh? Jadi Nabi itu dia tahu siapa jamaah, siapa sahabat yang tidak datang melaksanakan salat di masjid. Maka dia akan pertanyakan, kenapa dia tidak datang salat subuh? Mungkin ada apa-apa. Ternyata sahabat gak ada yang tahu. Selesai sholat, kemudian ditanyakan lagi, dan ada salah seorang sahabat mengatakan, saya tahu rumahnya ya Rasulullah. Maka dalam cerita itu, dalam riwayat itu, berangkatlah para sahabat ini bersama rombongan Rasulullah SAW menuju rumahnya Sya'ban tadi. Dia berangkat setelah selesai sholat subuh, dan dia sampai di rumahnya pada saat waktu duha. Jadi sudah salat subuh kayak begini, dia berangkat tinggalkan Masjid Nabawi menuju rumahnya, dan dia sampai pada waktu duha. Waktu duha kira-kira jam berapa ya? Jam 7:30 ya. Itu bayangkan, kurang lebih 1 jam perjalanan ini. Memang berat tuh ke masjid, berat ke masjid. Sampai ada dulu slogan anak muda, apa dia bilang, Ustadz, pokoknya lautan ku seberangi, gunung ku daki, masjid ku lewati. Kenapa masjidnya nu lewati? Berarti itu banyak orang bisa mendaki gunung, banyak bisa kemana-mana, bisa kemana-mana, tapi ketika masalah masjid tidak bisa. Berat memang. Ya. Jadi berangkatlah. Ketika sampai di sana ternyata ini kasihan, Allah qadar Allah, ini Sya'ban ini meninggal dunia. Istrinya kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya beliau sebelum meninggal dunia ada 3 perkataan yang saya tidak fahami. Ada 3 perkataan yang saya tidak fahami. Pertama, dia mengatakan, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, dia mengatakan, aduh, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, beliau mengatakan, aduh, kenapa tidak semuanya? Apa maksudnya itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, sesungguhnya ketika seorang mukmin mau meninggal dunia, insyaallah kita ini, ketika seorang mukmin mau meninggal dunia, insyaallah sudah diperlihatkan tempatnya nanti di surga. Jadi menjelang kematian kita, pada saat prosesi sakaratul maut, Allah perlihatkan tempat kita di surga, diperlihatkan kebaikan-kebaikan kita. Rupanya itulah yang Allah perlihatkan.
Kenapa Sya'ban mengatakan, aduh kenapa tidak lebih jauh? Karena ternyata Allah nampakkan bagaimana pahalanya berjalan ke masjid. Setiap langkah kakinya mendapatkan pahala dan setiap langkah kakinya meninggikan derajat dan menghapuskan dosa-dosa. Tentu yang dimaksud dosa-dosa kecil ya. Masya Allah, langkah kaki ini dilihat pahalanya. Setelah dilihat pahalanya, Sya'ban pun mengatakan, aduh kenapa tidak lebih jauh? Padahal tadi jarak dari rumahnya ke masjid kurang lebih 1 jam perjalanan. Kira-kira bagaimana menyesalnya kita kalau rumah kita dekat dari masjid tapi tidak berusaha ke masjid. Makanya nanti semua orang menyesal nanti di akhirat. Semua orang menyesal. Ada orang berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ada orang berkata begitu, Rabbana absarna, ya Allah saya sudah lihat ya Allah, wa sami'na saya sudah dengarkan ya Allah. Yang dimaksud ini ketika dia di akhirat dia berkata begitu, maka apa dia bilang? Farji'na na'mal salihan, kembalikan saya ke dunia, saya mau berbuat amal saleh, mau mak mengaji, mau mak salat, mau mak ini. Inna muqinun, sekarang saya sudah yakin. Tapi apa gunanya kalau di akhirat baru minta ke dunia? Orang kalau di dunia, kalau sudah di akhirat bisa enggak ke dunia? Halo? Enggak ada itu. Jadi itu penyesalan. Anak-anakku sekalian, maka sekarang ini Masya Allah luar biasa ya. Baik. Kemudian yang kedua, dia mengatakan, aduh kenapa tidak yang baru? Rupanya suatu hari Sya'ban ini mau melaksanakan salat subuh di masjid. Ketika dia mau melaksanakan salat subuh, dia pakai 2 lapis baju, kain baju. Satu baju yang bagus, baju bagus, baju baru. Yang satunya tidak jelek tapi mungkin setengah baru ya, berupa kain hangat atau jaket. Ketika di tengah perjalanan ada orang yang juga mau ke masjid tapi dalam kondisi kedinginan. Dia kedinginan. Maka apa yang dilakukan Sya'ban ini? Dia keluarkan bajunya yang bagian luar yang setengah baru tadi, dia pakaikan kepada orang itu, kemudian sama-sama ke masjid. Rupanya Allah perlihatkan bagaimana pahalanya memberikan pakaian kepada orang-orang yang membutuhkan, yang sementara kedinginan. Ya termasuk mungkin saudara-saudara kita yang ada sekarang di Masamba yang mungkin dalam kondisi ya apapun yang bisa kita sumbangkan ya. Dia mengatakan, aduh kenapa tidak yang baru? Karena kalau yang baru tentu lebih banyak pahalanya. Nah ini menjadi adab buat kita semua dan buat anak-anakku sekalian. Perhatikan, Allah berfirman dalam Al-Quran, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai bani Adam, pakai pakaianmu yang bagus ketika mau ke masjid. Anak-anakku kalau dipanggil gubernur, kira-kira pakaiannya rapi tidak? Halo? Atau pakai baju kaos oblong? Baru pakai celana-celana robek-robek? Enggak ya? Pasti pakaian rapi-rapi. Apalagi dipanggil pejabat, dipanggil presiden, dipanggil ini, tentu pakaiannya Nah ini yang panggil siapa? Tuhannya gubernur, Tuhannya presiden, Tuhan daripada seluruh alam. Iya. Makanya anak-anakku sekalian, bukan tidak sah kalau tidak pakai songkok pada saat ke masjid, sah sholatnya. Tapi adab ketika mau menghadap kepada Allah Sang Khalik, sebaiknya berpakaian yang rapi, berpakaian yang bagus, pakai songkok. Kopiah. Tahu songkok tidak? Ada songkoknya tidak? Ada tidak? Di mana? Di kamar. Oh ya, mungkin lupa ya, lupa. Nah gitu. Jadi bukan tidak sah salatnya kalau anak-anakku sekalian tidak pakai kopiah ke masjid. Tapi itu kurang beradab, kurang adabnya. Kecuali dalam kondisi darurat ya, kita keluar-keluar memang tidak bawa kopiah. Begitu juga dengan pakaiannya. Kalau ada pakaian yang paling bagus, pakai itu masuk ke masjid, pakai membaca Al-Quran. Itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga, Sya'ban mengatakan, aduh kenapa tidak semuanya? Suatu hari ada pengemis datang.
Dia datang kepada Sya'ban, dia minta, "Ya Tuhan, saya sudah beberapa hari tidak makan. Sudikah engkau memberikan makanan kepada saya?" Waktu itu beliau sedang sarapan. Maka langsung dia potong 2 rotinya, dia bagi 2 susunya, kemudian diberikan kepada orang itu. Setelah diperlihatkan pahalanya sebelum meninggal, dia pun mengatakan, "Aduh, kenapa saya tidak berikan semuanya?" Karena tentu pahalanya lebih besar. Dan anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah menunjukkan, ini menunjukkan akan kemuliaan salat berjamaah. Salah satunya tadi, dia menyesal kenapa tidak lebih jauh. Bukan berarti harus dipindahkan rumah kita lebih jauh dari masjid ya. Tapi kalau artinya apa? Ini menunjukkan motivasi buat kita. Orang yang jauh saja seperti Sya'ban ini, Masya Allah, senantiasa berikhtiar ke masjid. Apalagi kalau kita dekat-dekat rumah kita dari masjid. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita, termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Ini sudah berapa tadi? Sudah berapa ini yang kita bahas orang yang mendapatkan perlindungan Allah? Pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah wasyabbun nasya'a fi ibadatillah ta'ala, pemuda yang tumbuh menjadi remaja yang senantiasa ibadah kepada Allah. Yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, seseorang yang senantiasa terpaut, tergantung hatinya dengan masjid. Baik, saya kira untuk sementara karena waktu sudah menunjukkan jam 6, alhamdulillah. Anak-anakku sekalian harus semangat ya, semangat. Jangan mau kayak mengantuk semua nih. Halo. Halo yang di sana tuh. Ya, alhamdulillah ya. Semangat ya. Menghafal Al-Quran, semangat, karena semua nanti akan diperlihatkan pahalanya oleh Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira untuk sementara terima kasih kepada seluruh jamaah dan seluruh anak-anak saya yang telah bersedia untuk bersama-sama belajar pada kesempatan subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.